Malam itu, saya sedang berjaga di rumah sakit merawat ayah saya. Tiba-tiba, seorang perawat yang sedang berpatroli menghampiri dan menyelipkan kunci mobil ke telapak tangan saya. "Ada yang aneh dengan pasien di ranjang sebelah," bisiknya. "Cepat lari dari sini." Adegan selanjutnya benar-benar membuat saya syok. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan terjadi. "Selamat datang pada pilihan yang harus kau buat." Malam di rumah sakit terasa sangat panjang dan mencekam. Saya duduk di kursi plastik keras di samping ranjang ayah. Entah sudah berapa kali saya mengubah posisi duduk, mencoba meredakan pegal di tubuh. Suara monoton monitor detak jantung bip, bip, bip terasa semakin menekan keheningan di dalam bangsal. Ayah sudah 3 hari dirawat di sini setelah terserang stroke. Dokter mengatakan kondisinya sudah mulai stabil, tetapi masih harus terus dipantau. Saya mengucek mata yang terasa perih dan melirik ponsel. Waktu menunjukkan pukul 02.17 dini hari. Selain saya dan ayah, ada satu pasien baru di ranjang sebelah. Seorang nenek berusia sekitar 70 kerapaan, yang katanya dilarikan ke sini sore tadi karena penyakit akut. Pria parubaya yang datang bersamanya memperkenalkan diri sebagai putranya. Sejak masuk ke bangsal, pria itu tidak banyak bicara. Sesekali, ia hanya menyapu pandangan ke seluruh ruangan dengan tatapan matanya yang dingin. Tatapan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. "Bulan, pulanglah. Tidur sebentar di rumah." Tiba-tiba suara ayah terdengar. Walaupun lemah, kesadarannya tampak jernih. Saya terkejut dan segera membungkukkan badan mendekatinya. "Ayah sudah bangun. Bagaimana perasaan ayah? Mau minum?" Ayah menggeleng lemah, mencoba tersenyum dengan wajah pucatnya. "Ayah tidak apa-apa. Kamu itu yang kenapa-kenapa. Sudah 3 hari tidak istirahat. Aku masih muda ya. Begadang beberapa malam saja bukan masalah." Saya menggenggam tangannya. Tangan yang dulu kokoh dan hangat, yang selalu melindungi saya, kini terasa begitu kurus hingga setiap ruas tulangnya bisa saya rasakan. Lagi pula, kalau ibu tahu ayah di sini sendirian, beliau pasti akan langsung datang dari kampung. Ayah tersenyum kecil, tetapi senyum itu segera berubah menjadi batuk yang keras. Saya buru-buru membantunya duduk dan menepuk punggungnya dengan lembut. Setelah batuknya reda, wajah ayah semakin pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Saya panggilkan perawat. "Ya," kata saya, hendak berdiri. "Tidak usah. Tidak apa-apa. Hanya tenggorokan ayah sedikit gatal," katanya sambil menahan tangan saya. "Duduk saja di sini. Temani ayah mengobrol." Saya kembali duduk, tetapi hati saya tidak tenang. Ayah selalu menjadi sosok yang kuat, tidak pernah menunjukkan sisi lemahnya. Melihatnya meminta saya untuk tetap di sisinya seperti ini, saya yakin kondisinya benar-benar tidak baik. Saat saya ragu apakah harus memanggil dokter atau tidak, pintu bangsal terbuka pelan. Suster Ratih, perawat jaga malam, masuk. Suster Ratih adalah seorang perawat muda berusia awal 20-an dengan wajah bulat yang ramah dan mata yang besar dan cerdas. Kerjanya cepat dan sangat teliti. Selama 3 hari ini, dialah yang banyak merawat ayah. Dia mengangguk sopan ke arah saya, lalu mendekati ranjang ayah dan memeriksa angka-angka di monitor. "Tekanan darah Bapak sedikit tinggi." "Ya? Bagaimana perasaan Bapak sekarang?" tanyanya dengan suara lembut sambil mengatur kecepatan infus dengan gerakan yang terampil. "Sudah lebih baik. Hanya sedikit pusing," jawab ayah. Suster Ratih mengeluarkan senter kecil dari sakunya. "Saya periksa reaksi pupilnya sebentar ya. Coba lihat jari saya." Saat dia memeriksa ayah, tanpa sadar saya melirik ke ranjang sebelah. Nenek itu sepertinya sudah bangun. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Pria yang mengaku sebagai putranya masih duduk di kursi, menunduk sambil memainkan ponselnya. Cahaya dari layar ponsel membuat wajahnya tampak semakin suram. Tanpa sadar, tubuh saya bergidik. Firasat buruk yang saya rasakan sejak sore kembali muncul. Pria itu, ada sesuatu yang aneh padanya. Caranya memandang sekeliling,
Posturnya yang duduk diam tak bergerak seperti patung, semuanya memancarkan aura yang ganjil. Saya mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan diri bahwa ini semua hanya karena saya terlalu lelah. Setelah Suster Ratih pergi, bangsal kembali hening. Ayah tampak lelah, matanya terpejam dengan napas yang teratur. Saya duduk di sisinya, tetapi rasa cemas di hati tak kunjung hilang. Saya teringat hari-hari ketika ayah masih sehat. Beliau adalah seorang pensiunan guru yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk murid-muridnya. Bagi saya, beliau bukan hanya ayah, tetapi juga seorang guru. Sejak kecil, semua urusan besar dan kecil di rumah selalu beliau tangani sendiri. Setelah ibu meninggal lebih dulu, beliau membesarkan saya seorang diri tanpa pernah membuat saya merasa kekurangan sedikit pun. Mengingat masa itu, dada saya terasa sesak. Melihat ayah terbaring lemah dan tak berdaya seperti ini, saya hanya berharap bisa menggantikan rasa sakitnya. Sekitar 1 jam kemudian, ayah kembali bergerak dan terbangun. Kali ini, tanpa berkata apa-apa, beliau hanya memberi isyarat dengan tangannya agar saya mendekatkan telinga. Dengan penasaran, saya mendekat. "Bulan," suara ayah terdengar seperti bisikan, sangat lemah namun serius. Pria di ranjang sebelah itu, sepertinya bukan orang baik. Saya terkejut dan menatap pria yang masih saja menatap ponselnya. "Kenapa ayah berkata begitu?" "Tadi malam, saat kamu tertidur sebentar, ayah terbangun karena sesak napas, dan melihat dia diam-diam menyuntikkan sesuatu ke lengan nenek itu." Suara ayah bergetar. Dia bukan perawat. Gerak-geriknya sangat hati-hati, seperti maling yang mengendap-endap. Mendengar ucapan ayah, seluruh tubuh saya terasa kaku. Ternyata kecemasan saya bukan tanpa alasan. Ayah yakin melihatnya. Mungkin ayah salah lihat. Meskipun penglihatan ayah sedikit kabur, ayah tidak akan salah lihat sejauh itu, kata ayah dengan tegas. Waktu itu ayah terlalu takut untuk bersuara, jadi ayah hanya pura-pura tidur. "Kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai terlibat dengannya." Hawa dingin menjalari tulang punggung saya. Jika perkataan ayah benar, masalah ini jauh lebih serius dari yang saya bayangkan. Siapa pria itu? Mengapa dia harus menyuntikkan obat secara diam-diam kepada ibunya sendiri? Dan mengapa nenek itu dirawat dalam kondisi seperti ini? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya, tetapi tak ada jawaban yang bisa saya temukan. Saya mencoba menenangkan ayah dan memintanya untuk tidur lagi, mengatakan bahwa saya akan mengurus semuanya. Namun, dalam hati, saya tahu saya tidak bisa lagi menganggap enteng masalah ini. Saya harus mengungkap kebenarannya. Saya memutuskan untuk mengamati gerak-gerik pria itu dengan lebih saksama. Malam masih panjang, dan firasat saya mengatakan malam ini tidak akan berlalu dengan tenang. Saya mencoba agar kecurigaan saya tidak terbaca, dan diam-diam mulai mengamatinya. Cahaya lampu kuning yang redup di rumah sakit menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding, menari-nari seperti hantu. Suara napas ayah yang teratur dan bunyi monoton mesin medis tidak mampu meredam detak jantung saya yang berdebar kencang. Sekitar pukul 3 dini hari, Suster Ratih kembali masuk ke bangsal. Dia masih tetap ramah dan teliti. Setelah memeriksa kondisi ayah dan menulis sesuatu di rekam medis, dia menoleh ke arah saya dengan tatapan sedikit ragu. "Mbak Bulan, bisa ikut saya keluar sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan." Saya terkejut, tetapi mengangguk. Setelah berpesan singkat pada ayah, saya mengikutinya ke koridor yang sepi. Cahaya lampu neon putih di koridor terasa berbeda dengan cahaya kuning hangat di dalam bangsal, membuat segalanya tampak dingin. Rumah sakit di tengah malam begitu sunyi, hanya suara langkah kaki kami yang terdengar berirama. Suster Ratih membawa saya ke sudut dekat tangga darurat yang jarang dilalui orang. Dia menoleh ke sekeliling, dan setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia merendahkan suaranya. "Apa yang akan saya katakan ini? Tolong jangan terlalu kaget. Saya hanya merasa bertanggung jawab untuk memberitahukannya kepada Mbak." "Ada apa, Sus?" Jantung saya mulai berdebar lebih cepat.
Ini tentang pasien baru di ranjang sebelah, kata Suster Ratih dengan wajah serius. Sepertinya ada banyak sekali kejanggalan. Saya juga berpikir begitu, sahut saya cepat. Ayah saya bilang, semalam beliau melihat pria itu diam-diam menyuntik nenek itu. Mata Suster Ratih membelalak kaget, lalu raut wajahnya menjadi semakin tegang. Benarkah? Kalau begitu, kecurigaan saya benar. Saat nenek itu masuk, catatan medisnya menyatakan gagal ginjal akut. Secara teori, dengan kondisi separah itu, beliau seharusnya segera menjalani cuci darah. Tapi, pria yang mengaku sebagai putranya itu menolak semua pengobatan dan hanya ingin observasi saja. Menolak pengobatan? Kenapa? Itulah yang aneh, lanjut Suster Ratih. Dan satu hal lagi, saya sudah memeriksa kembali data diri mereka. Alamat dan nomor teleponnya semuanya palsu. Saya coba hubungi nomor itu, tapi tidak ada yang menjawab. Semuanya mulai menjadi lebih jelas. Perkataan ayah, sikap aneh pria itu, dan sekarang informasi mencurigakan dari Suster Ratih. Semuanya menunjukkan bahwa ada sebuah konspirasi yang sedang terjadi di depan mata saya. Kalau begitu, mungkinkah mereka bukan ibu dan anak sungguhan? Tanya saya dengan suara bergetar. Saya tidak bisa memastikannya. Tapi insting saya sebagai tenaga medis mengatakan ada sesuatu yang gelap di balik semua ini. Suster Ratih menggigit bibirnya, tampak berpikir keras. Mbak Bulan, kondisi ayah Mbak sudah jauh lebih stabil. Kalau memungkinkan, coba pertimbangkan untuk memindahkannya ke rumah sakit lain. Tempat ini tidak aman. Saran Suster Ratih membuat saya bingung. Dokter yang menangani ayah memang mengatakan beberapa hari lagi, setelah kondisinya benar-benar stabil, kami boleh pindah ke rumah sakit yang lebih dekat dengan rumah. Tapi itu beberapa hari lagi. Apakah tidak apa-apa jika kami pindah sekarang juga? Akan saya pikirkan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Akhirnya saya berkata. Suster Ratih mengangguk. Saya akan masuk untuk menyiapkan obat penurun tekanan darah untuk Bapak. Kalau 1 jam lagi tensinya tidak turun, tolong berikan obat ini. Kami kembali ke bangsal. Pria itu masih duduk diam seperti bayangan. Nenek itu masih terbaring dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Udara di dalam bangsal terasa lebih berat dan menakutkan dari sebelumnya. Sambil menggenggam obat yang diberikan Suster Ratih, pikiran saya kalut. Saya tahu saya tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Saya harus melakukan sesuatu untuk melindungi ayah, dan mungkin juga nenek malang itu. Meskipun duduk di samping ranjang, saya sama sekali tidak bisa tidur. Ucapan ayah dan Suster Ratih terus berputar di kepala, memperkuat rasa cemas saya. Mata saya tidak lepas dari kedua orang di ranjang sebelah. Setiap gerakan kecil pria itu membuat saya tegang. Dia hampir tidak pernah berbicara dengan si nenek, dan tidak menunjukkan sikap hangat yang biasa ditunjukkan seorang anak pada ibunya. Bahkan ketika perawat lain masuk untuk mengganti infusi nenek, dia hanya melirik sekilas lalu kembali menunduk ke ponselnya. Saya memutuskan harus bertindak. Besok pagi, saat dokter visite, saya akan langsung meminta surat rujukan pindah. Saya akan beralasan ada keluarga di kampung yang bisa merawat ayah, jadi lebih baik di sana. Meskipun alasannya sedikit dipaksakan, itu adalah cara terbaik saat ini. Bertahan 1 hari lagi di sini saja rasanya sudah sangat mengkhawatirkan. Menjelang subuh, pria itu bangkit dari kursinya dan berjalan keluar. Mungkin ke toilet. Saya menghela napas lega. Merasa sedikit terbebas dari tekanan tak kasat mata yang mencekam. Saya menatap si nenek. Dia masih terbaring dengan tatapan kosong. Tiba-tiba saya merasa kasihan padanya. Siapapun dia, entah sedang dimanfaatkan oleh orang jahat atau memang punya masalah kejiwaan, terbaring di rumah sakit berdua saja dengan orang asing yang menakutkan adalah hal yang sangat kejam. Tak lama kemudian, pria itu kembali sambil membawa mangkuk berisi bubur. Dia dengan kasar membangunkan si nenek, mendudukkannya, lalu mulai menyuapinya. Sendok demi sendok, dia memasukkan bubur itu ke mulut si nenek secara mekanis.
Bubur yang tumpah di sudut bibir dan mengalir ke dagu sama sekali tidak ia bersihkan. Melihat pemandangan itu, saya semakin yakin tidak ada sedikit pun ikatan kasih sayang ibu dan anak di antara mereka. Anak kandung tidak akan pernah memperlakukan ibunya seperti itu. Saat itu, ayah juga terbangun. Beliau melihat pemandangan di ranjang seberang, sedikit mengernyitkan dahi, lalu menatap saya dengan cemas. Saya mengerti maksud tatapan ayah. Kami berdua merasakan aura tidak normal dan berbahaya yang menyelimuti bangsal ini. Ayah, besok pagi aku akan bicara pada dokter supaya kita bisa pindah rumah sakit, bisik saya pada ayah. Ayah tidak bertanya apa-apa, hanya mengangguk. Beliau sepertinya sepenuhnya percaya pada keputusan saya. Mendapat persetujuan ayah, hati saya menjadi sedikit lebih mantap. Saya hanya berharap hari cepat pagi agar bisa segera membawa ayah pergi dari sini. Saya tidak tahu konspirasi apa yang sedang direncanakan pria itu. Tetapi saya tidak ingin ayah saya terseret ke dalam masalah apapun. Udara di bangsal semakin terasa berat, dan keheningan justru terasa lebih menakutkan. Setiap detiknya, rasa takut di dalam hati saya semakin membesar. Waktu berjalan sangat lambat, dan rasa lelah membuat mata saya terasa berat. Saya mencoba bertahan, tetapi akhirnya tanpa sadar saya tertidur sejenak. Saat saya setengah sadar, terdengar suara yang sangat pelan. Suara itu cukup untuk membangunkan saya dari tidur ayam. Perlahan, saya membuka mata. Pria di ranjang sebelah sudah berdiri. Dia tidak keluar, melainkan diam-diam mendekati pintu bangsal dan mengintip koridor melalui celah. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia menutup pintu tanpa suara, tetapi tidak menguncinya. Jantung saya berdebar kencang. Apa yang akan dia lakukan? Dia berbalik dan melirik sekilas ke arah ayah yang tertidur dan saya. Saya cepat-cepat memejamkan mata, mengatur napas, dan berpura-pura tidur nyenyak, hanya menyisakan celah sangat kecil untuk mengintipnya. Dia mendekati ranjang si nenek, merogoh saku jaketnya, dan mengeluarkan sesuatu. Di bawah cahaya remang-remang, saya tidak bisa melihat dengan jelas benda apa itu, hanya kilatan seperti logam yang tertangkap mata saya. Dia menyingsingkan lengan baju si nenek. Napas saya seakan berhenti. Apa yang akan dia lakukan pada nenek itu? Apa dia akan menyuntiknya lagi? Tepat pada saat itu, pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Suster Ratih. Pria itu terlonjak kaget. Dalam sekejap mata, dia memasukkan kembali benda di tangannya ke dalam saku. Gerakannya begitu cepat, jika tidak melihatnya langsung, saya pasti akan mengira itu hanya halusinasi. Waktunya patroli. Suara Suster Ratih terdengar sangat formal. Dia berjalan ke ranjang ayah, memeriksa kondisinya, dan membuat catatan. Pria itu, tanpa berkata apa-apa, diam-diam kembali duduk di kursinya dan mengeluarkan ponsel seolah tidak terjadi apa-apa. Saya diam-diam membuka mata. Lengan baju si nenek sudah kembali turun menutupi lengannya. Suster Ratih, setelah memeriksa ayah, beralih ke ranjang sebelah. Dia melirik kondisi si nenek, lalu berkata pada pria itu, "Pasien perlu istirahat. Bapak sebagai penunggu juga sebaiknya tidur sebentar." Pria itu hanya menjawab singkat, "Ya," tanpa mengangkat kepala. Setelah Suster Ratih pergi, bangsal kembali hening, tetapi rasa kantuk saya sudah benar-benar hilang. Seluruh indera saya berada dalam siaga tertinggi, fokus pada setiap gerakan sekecil apapun dari ranjang sebelah. Namun, hingga fajar menyingsing, pria itu tidak melakukan hal aneh lagi. Nenek itu terus membuka matanya seolah tak kenal lelah. Pemandangan ganjil itu menekan saya sepanjang malam. Pukul 6 pagi, perawat jaga pagi masuk untuk membagikan obat. Sinar matahari pagi yang menembus jendela seolah sedikit mengusir udara suram dan berat yang memenuhi bangsal semalaman. Ketika pria itu keluar untuk membeli sarapan, saya memberanikan diri mendekati ranjang si nenek. "Nek, ada yang bisa saya bantu? Mau minum?" Si nenek perlahan menolehkan matanya yang kosong ke arah saya. Bibirnya yang kering tampak bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya suara erangan lemah yang keluar.
Saat itulah saya melihat ada bekas lebam keunguan yang aneh di pergelangan tangannya, tepat di bagian yang semalam disingkap oleh pria itu. Bekasnya seperti bekas suntikan, tetapi jauh lebih besar dari bekas infus biasa. Ada yang tidak enak badan? Perlu saya panggilkan dokter? Tanya saya cemas. Tiba-tiba, si nenek mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan saya dengan erat. Kekuatannya sungguh luar biasa. Matanya membelalak, dan sorot matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Bibirnya bergetar, dan akhirnya mengeluarkan beberapa kata yang terputus-putus. Tolong, selamatkan saya. Jari-jari si nenek mencengkeram tangan saya seperti penjepit besi. Saya bisa merasakan kukunya menancap ke kulit saya. Tatapan matanya yang putus asa dan memohon membuat seluruh tubuh saya merinding. Nenek, kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Tanya saya dengan suara pelan, sambil mencoba melepaskan tangannya dengan hati-hati. Si nenek menggeleng kuat dan menarik tangan saya lebih kencang, memberi isyarat agar saya lebih mendekat. Saat saya mendekatkan telinga, saya bisa merasakan napasnya yang berbau obat aneh. Jangan percaya. Dia siapa? Dia bukan putra nenek? Tanya saya cepat. Mendengar pertanyaan itu, mata si nenek tiba-tiba berputar ke atas, dan pupilnya mengecil seperti lubang jarum. Tangan yang mencengkeram saya tiba-tiba lemas, dan seluruh tubuhnya terkulai di ranjang seperti boneka putus tali. Matanya terpaku ke arah pintu. Penasaran, saya menoleh mengikuti arah pandangannya. Pria yang mengaku sebagai putranya itu sudah berdiri di ambang pintu. Sambil menenteng kantong berisi sarapan, dia menatap kami dengan wajah tanpa ekspresi. Ada apa dengan ibu saya? Tanyanya sambil melangkah masuk. Suaranya terdengar sangat tenang, yang justru membuatnya semakin menakutkan. Tadi, sepertinya nenek mau mengatakan sesuatu. Jawab saya terbata-bata, tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Pria itu meletakkan kantongnya dan mendekati ranjang, dengan kasar memeriksa kondisi si nenek. Ibu saya belakangan ini sering mengigau. Tidak usah dipedulikan. Saya melihatnya, sambil berpura-pura memeriksa, menarik lengan baju si nenek untuk menutupi bekas lebam yang mencurigakan itu. Nenek itu, seolah orang yang tadi memohon untuk diselamatkan hanyalah ilusi, kini memejamkan mata erat-erat dan terbaring kaku seperti sebatang kayu. Saya mau beli sarapan untuk ayah saya dulu. Saya buru-buru mencari alasan untuk keluar dari suasana yang menyesakan ini. Begitu keluar dari pintu bangsal, saya langsung terengah-engah. Jantung saya masih berdebar seperti genderang. Permohonan si nenek, reaksi pria itu, semuanya terlalu tidak normal. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Keluar dari bangsal, saya berdiri di koridor, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Permintaan tolong si nenek dan bekas lebam di pergelangan tangannya terus terbayang. Jelas sekali ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Saya mengeluarkan ponsel, berniat menelepon polisi, tetapi ragu. Bukti apa yang saya punya? Hanya ucapan seorang nenek yang terlihat tidak waras dan beberapa bekas lebam yang mencurigakan. Akankah polisi percaya? Atau mereka hanya akan menganggap saya membuat masalah? Saya turun ke kantin rumah sakit dan membeli bubur untuk ayah. Sambil mengunyah sepotong roti hambar, pikiran saya berkecamuk. Ayah baru bisa pindah paling cepat 2 hari lagi. Jika selama 2 hari itu nenek itu benar-benar dalam bahaya, saya tidak bisa pura-pura tidak tahu. Hati nurani saya tidak akan membiarkannya. Saat sedang bimbang, saya kebetulan bertemu Suster Ratih di lobi rumah sakit. Dia tampak cukup lelah, mungkin karena baru selesai jaga malam dan hendak pulang. Mbak Bulan. Suster Ratih memanggil saya dan berjalan cepat menghampiri. Bisa kita bicara sebentar di sana? Kami mencari sudut yang sepi. Suster Ratih kembali melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya. Saya sudah mencari tahu lebih lanjut tentang nenek itu. Situasinya lebih gawat dari yang saya duga. Beliau memegang tangan saya dan minta tolong.
Saya buru-buru menceritakan kejadian tadi pagi. Katanya jangan percaya pada pria itu, dan minta diselamatkan. Ekspresi Suster Ratih menjadi semakin serius. Sepertinya beliau diculik. Belakangan ini ada beberapa laporan orang hilang yang masuk ke rumah sakit kami. Kebanyakan adalah lansia yang tinggal sendiri atau di panti jompo. Perut saya terasa mual. Jadi pria itu bukan putranya, tapi penculik? Bisa jadi lebih buruk dari itu. Suara Suster Ratih nyaris tak terdengar. Bulan lalu, polisi membongkar sindikat perdagangan organ. Mereka biasanya mengincar lansia yang tubuhnya lemah. Tapi beberapa organnya masih sehat untuk diambil. Saya menutup mulut dengan tangan. Rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Ya Tuhan, bekas lebam di tangan nenek itu. Bekas lebam? Tanya Suster Ratih tajam. Saya menjelaskan tentang bekas suntikan dan lebam yang mencurigakan di pergelangan tangan si nenek. Wajah Suster Ratih memucat. Dengarkan saya, katanya sambil memegang bahu saya. Malam ini saya jaga lagi. Saya akan coba cari informasi lebih banyak. Tapi Mbak Bulan dan Ayah harus segera keluar dari sini secepat mungkin. Tapi dokter bilang. Saya tahu apa kata dokter, potong Suster Ratih. Tapi kondisi ayah Mbak sudah stabil. Saya bisa bantu hubungkan dengan ambulans dan urus prosedur pindah rumah sakitnya. Percayalah, bangsal itu sama sekali tidak aman sekarang. Saya mengangguk. Rasa takut yang dingin seperti air es menyebar ke seluruh tubuh. Suster Ratih benar. Saya tidak bisa mempertaruhkan nyawa ayah saya. Semua ini sudah jauh melampaui imajinasi saya. Saat saya kembali ke bangsal, pria itu sedang menyuapi si nenek dengan bubur. Caranya yang kasar membuat bubur berceceran di sekitar mulut si nenek. Tapi dia tidak peduli untuk membersihkannya. Ayah sudah bangun dan menatap pemandangan itu dengan kening berkerut. Melihat saya kembali, ayah menghela napas lega. Ayah sudah baik kan? Saya sengaja berbicara dengan suara lebih keras, ingin memecah suasana aneh di bangsal. Jauh lebih baik, jawab ayah. Tetapi matanya masih sesekali melirik keranjang sebelah. Saya menyajikan sarapan untuk ayah, dan saat pria itu lengah, saya berbisik di telinga ayah. Ayah, apa yang terjadi di ranjang sebelah? Ayah menggeleng pelan dan menjawab dengan suara rendah. Orang itu tidak beres. Tengah malam tadi aku terbangun dan melihatnya menyuntik nenek itu. Itu bukan suntikan dari perawat. Dia melakukannya diam-diam. Sangat diam-diam. Jantung saya terasa seperti jatuh. Ayah yakin, mataku masih normal. Ayah mengerutkan kening. Bulan, kapan kita bisa keluar dari sini? Ayah merasa tidak nyaman di sini. Segera, ayah. Kita akan segera keluar, saya menenangkan ayah. Tapi hati saya sudah kusut masai. Saat visite pagi, ketika kepala departemen datang bersama para dokter muda, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Di depan semua orang, saya menanyakan kemungkinan ayah untuk pindah rumah sakit. Kondisi bapak sudah stabil, kata kepala departemen sambil membolak-balik rekam medis. Besok pagi, jika hasil CT scan tidak ada masalah, bapak sudah boleh mengurus kepindahan. Saya menghela napas lega. Setidaknya sudah ada waktu yang pasti. Ketika para dokter pindah ke ranjang sebelah, pria itu tiba-tiba menjadi sangat kooperatif. Dia menjawab semua pertanyaan dengan lancar, bahkan berinisiatif menjelaskan riwayat penyakit si nenek. Tentu saja, jika penyelidikan Suster Ratih benar, semua itu adalah kebohongan. Begitu para dokter pergi, dia kembali menjadi sosok pendiam yang menakutkan. Sepanjang sore itu, udara di bangsal terasa begitu berat hingga sulit untuk bernapas. Nenek itu lebih banyak tidur, tetapi setiap kali saya diam-diam meliriknya, saya bisa melihat kelopak matanya bergetar halus. Jelas sekali dia hanya pura-pura tidur. Menjelang malam, Suster Ratih tiba-tiba muncul di depan pintu bangsal dan memberi isyarat pada saya. Saya berpura-pura ke toilet dan diam-diam keluar. Situasinya sangat darurat, kata Suster Ratih begitu melihat saya. Sore tadi,
Pria itu mengambil obat penenang dosis sangat tinggi dari apotek rumah sakit dengan resep palsu. Malam ini dia pasti akan melakukan sesuatu. Saya merasa pusing hingga harus berpegangan pada dinding agar bisa tetap berdiri. Kalau begitu, lapor polisi. Sudah saya coba. Suster Ratih menggigit bibirnya. Karena tidak ada bukti langsung, mereka tidak bisa sembarangan menangkapnya. Paling cepat besok pagi mereka baru bisa mengirim penyelidik. Lalu bagaimana dengan nenek itu? Saya punya rencana. Suster Ratih melihat jam tangannya. Malam ini jam 11. Saat saya melakukan patroli, saya akan mematikan sistem kamera pengawas di lantai 2. Saya akan memberimu kesempatan. Mbak Bulan bawa ayah keluar dari sini secepatnya. Mobil saya ada di parkiran basement 2, area D. Pakai saja mobil saya dulu. Dia mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menaruhnya di telapak tangan saya. Ingat, jam 11. Kamera akan mati selama 5 menit. Jangan bawa barang-barang. Jangan ragu. Langsung pergi saja. Saya menggenggam kunci itu erat-erat. Telapak tangan saya basah oleh keringat. Lalu bagaimana dengan nenek itu? Saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Saya akan berusaha melindunginya, kata Suster Ratih. Tapi yang utama, Mbak Bulan dan ayah harus selamat. Pria itu pasti sedang mengawasi kalian berdua. Terutama ayah Mbak. Mungkin dia sudah menganggapnya sebagai target berikutnya. Ucapan Suster Ratih seperti menyiramkan air dingin ke kepala saya. Tanpa sadar saya mengangguk. Saya harus menyelamatkan ayah. Langkah saya kembali ke bangsal terasa seberat timah. Pria itu sedang berdiri di dekat jendela, menelepon seseorang. Suaranya sangat pelan, tapi saya berhasil menangkap beberapa kata. Siapkan. Malam ini. 2 orang. Harga cocok. Darah di tubuh saya seakan membeku. 2 orang? Mungkinkah maksudnya ayah dan nenek itu? Ayah langsung menyadari gelagat aneh saya. Bulan, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Saya berusaha tetap tenang. Tidak apa-apa, ayah. Hanya sedikit lelah. Saya mendekatkan mulut ke telinga ayah dan berbisik dengan suara yang hanya bisa kami dengar berdua. Malam ini kita harus keluar dari sini. Nanti akan aku jelaskan semuanya. Percaya padaku. Ayah menatap saya dengan mata terkejut. Tapi beliau tidak bertanya lebih lanjut dan hanya mengangguk pelan. Beberapa jam berikutnya adalah waktu terpanjang dalam hidup saya. Pria itu juga tampak gelisah. Dia terus-menerus melirik ponselnya dan sesekali keluar ke koridor untuk menelepon. Nenek itu sesekali membuka matanya. Setiap kali mata kami bertemu, ada permohonan tanpa suara di dalamnya. Pukul 9 malam, perawat datang membagikan obat. Saya tidak melewatkan fakta bahwa obat untuk si nenek beberapa butir lebih banyak dari obat ayah. Begitu perawat pergi, pria itu membangunkan si nenek dan memaksanya menelan semua obat itu. Kurang dari 20 menit, nenek itu sudah tertidur sangat lelap. Napasnya nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk puas, lalu kembali menatap jam tangannya terus-menerus. Pukul 10.30, lampu bangsal otomatis meredup. Beralih ke mode malam. Tiba-tiba pria itu bangkit dan mendekati ranjang ayah. Dia bertanya dengan pura-pura ramah, "Bapak, ada yang bisa saya bantu? Mau ke toilet?" Ketika ayah menolaknya dengan dingin, dia tidak peduli dan menoleh ke arah saya. "Mbak, maaf, bisa tolong belikan saya sebotol air minum di bawah? Di mesin penjual otomatis di lobi." Ini jelas sebuah siasat untuk menyuruh saya keluar. Saya pura-pura ragu. Selarut ini, saya haus sekali, pintanya sambil mengeluarkan uang dari dompet. Tolong sekali, ya. Saya tidak punya pilihan selain menerima uang itu. Setelah bertukar pandang dengan ayah, saya keluar dari bangsal. Begitu keluar pintu, saya langsung diam-diam masuk ke ruang tunggu perawat di sebelahnya. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Jelas Suster Ratih sudah memulai aksinya. Pukul 10.55, saya mengendap-endap kembali ke pintu bangsal dan mengintip dari jendela kaca kecil.
Pria itu sedang membelakangi pintu, sibuk dengan sesuatu. Ayah menatapnya dengan waspada. Nenek itu masih tertidur lelap, tetapi posisi tidurnya sepertinya sudah berubah. Tepat pukul 11, lampu koridor tiba-tiba berkedip sekali lalu kembali normal. Itu tandanya. Saya membuka pintu. Pria itu terkejut melihat saya. Dia menatap saya dengan marah. "Kenapa kamu belum pergi?" Saya berubah pikiran, kata saya sambil berjalan cepat ke ranjang ayah. "Ayah, ayo kita pergi sekarang." Pria itu melihat kami dan berlari untuk menghalangi. Saya mengambil botol air di meja dan melemparkannya sekuat tenaga ke arahnya. Botol itu mengenai bahunya, membuatnya mengerang kesakitan dan sedikit terhuyung. Memanfaatkan kesempatan itu, saya memapah ayah dan berlari ke pintu. Dari belakang, terdengar makian dan suara langkah kakinya yang tergesa-gesa. Di koridor, saya berlari menuju lift sambil setengah memeluk dan setengah memapah ayah. Meskipun tubuhnya lemah, insting untuk bertahan hidup sepertinya mengeluarkan seluruh sisa tenaganya. Pintu bangsal di belakang kami terbuka dengan kasar, dan pria itu berlari keluar sambil berteriak, "Tangkap mereka!" Teriakannya menggema di koridor yang kosong. Untungnya, di tengah malam, rumah sakit hampir tidak ada orang. Kami terhuyung-huyung tiba di depan lift. Saya menekan tombol turun seperti orang gila. Pria itu semakin dekat. Suara langkah kakinya terdengar seperti genderang kematian. Akhirnya, pintu lift terbuka. Kami melompat masuk. Saya memencet tombol tutup berkali-kali. Tepat saat pintu lift hampir tertutup, sebuah tangan tiba-tiba menyelinap masuk. Pintu kembali terbuka, dan wajah bengis pria itu muncul di depan kami. Pada saat itu, ayah, dengan sisa tenaganya, menabrakkan seluruh tubuhnya ke pria itu, mendorongnya keluar dari lift. Saya segera menekan kembali tombol tutup dan tombol basement 2. Lift mulai bergerak. Saya dan ayah saling pandang dengan napas terengah-engah. Di mata kami berdua terpancar ketakutan yang luar biasa. "Bulan, sebenarnya ada apa ini?" Suara ayah terdengar lemah dan terputus-putus. "Nanti akan aku jelaskan semuanya setelah kita aman, Yah." Saya menggenggam erat tangan ayah. Denyut nadinya terasa lemah. Lift berhenti di basement 2. Begitu pintu terbuka, saya memapah ayah dan berlari ke area D. Parkiran yang luas dan remang-remang itu hanya diisi beberapa mobil. Suara langkah kaki kami menggema di ruang yang sunyi. Akhirnya, saya melihat mobil Toyota putih yang dikatakan Suster Ratih. Saya menekan kunci remote, dan bunyi klik terdengar sangat keras di parkiran yang senyap. Saat kami hampir sampai di mobil, tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah kaki beberapa orang dan teriakan. Saya menoleh dan terperanjat. Bukan hanya pria tadi, tapi 3 pria asing lainnya datang mengepung kami dari arah yang berbeda. "Ayah, cepat masuk mobil." Saya membuka pintu penumpang dan nyaris mendorong ayah masuk, lalu berlari ke kursi pengemudi. Saat saya memasukkan kunci, sesosok bayangan hitam sudah menempel di jendela mobil saya dan menggedor kaca dengan keras. Tanpa pikir panjang, saya menyalakan mesin dan menginjak gas sekuat tenaga. Ban mobil berdecit tajam di lantai semen, dan mobil melesat seperti anak panah. Melalui kaca spion, saya melihat mereka sempat mengejar beberapa langkah sebelum berhenti. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Hati saya mencelos. Pasti dia sedang menghubungi seseorang untuk menghadang jalan kami. "Bulan, lihat ke depan!" teriak ayah. Saya terkejut dan membanting setir. Nyaris saja kami menabrak tiang beton. Parkiran basement ini seperti labirin. Saya berusaha mengingat jalan keluar. Di setiap tikungan, saya takut ada seseorang yang menghadang. Akhirnya, saya melihat tanjakan menuju ke atas dan palang pintu keluar. Palang itu terangkat. Mungkin karena sudah larut malam, keluar masuk bebas. Saya menghela napas lega dan menambah kecepatan. Tetapi, tepat saat kami akan keluar, sebuah SUV hitam tanpa plat nomor tiba-tiba muncul dari samping dan menabrak bagian belakang mobil kami dengan keras.
Akibat benturan yang kuat, mobil kami berputar 180 derajat, dan kepala saya terbentur keras ke jendela samping. Pandangan saya menjadi gelap. Dalam penglihatan yang kabur, saya samar-samar melihat beberapa bayangan turun dari SUV dan berlari ke arah kami. Lalu, semuanya menjadi gelap. Suara sirene ambulans yang menderu-deru menarik saya dari kegelapan. Saya membuka mata. Semuanya kabur. Saya hanya bisa samar-samar mengenali lampu biru merah yang berkedip dan bayangan orang-orang yang berlalu lalang. Kepala saya sakit seperti mau pecah. Ingatan saya kembali serentak. Rumah sakit, permohonan nenek, pelarian, dan kecelakaan. Ayah. Saya mencoba bangkit, tapi seorang petugas medis menahan saya. Tenang, Bu. Diduga ada cedera di kepala. Suaranya tegas. Ayah Anda sudah dibawa ke rumah sakit pusat. Saya menghela napas lega, tapi kemudian kembali cemas. Siapa yang membawa ayah? Apakah mereka orang-orang yang mengejar kami? Petugas medis itu berkata kepada rekannya, "Itu ambulans dari rumah sakit." Tenang saja. Dia menoleh pada saya. "Bisa ceritakan apa yang terjadi? Kenapa Anda keluar dari rumah sakit tengah malam dengan mengendarai mobil?" Saya menggeleng. Sakit kepala saya semakin parah. Di rumah sakit, ada yang mau mencelakai kami. Ranjang sebelah. Suara saya semakin lemah, dan kesadaran saya kembali memudar. Yang terakhir saya ingat adalah saat saya diangkat ke dalam ambulans. Lampu di langit-langit ambulans tampak seperti bintang jatuh yang melintas. Ketika saya sadar kembali, saya sudah berada di sebuah kamar rumah sakit yang terang dan bersih. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela. Hangat, tapi terasa asing. Seorang wanita berseragam polisi duduk di kursi samping tempat tidur, dengan wajah serius mencatat sesuatu di buku catatannya. "Mbak Bulan, sudah sadar?" Tanyanya sambil mengangkat kepala dan menutup buku catatannya saat saya bergerak. "Saya Inspektur Dewi. Saya sedang menyelidiki kecelakaan lalu lintas Anda." "Ayah, di mana ayah saya? Tolong pertemukan saya dengan ayah saya." Saya ketakutan dan mencoba bangkit, tapi rasa sakit yang tajam di kepala membuat saya terpaksa berbaring kembali. Ekspresi Inspektur Dewi menjadi rumit. Justru itu yang ingin saya bicarakan. Tidak ada catatan sama sekali bahwa ayah Anda diterima di rumah sakit pusat. Pihak Pusat Panggilan Darurat 119 juga mengonfirmasi tidak ada catatan pengiriman ambulans ke lokasi kecelakaan Anda. Setiap kata-katanya seperti palu yang menghantam kepala saya. Darah di tubuh saya terasa dingin. Tidak mungkin. Jelas-jelas petugas medis tadi memberitahu saya. "Kami sudah memeriksa CCTV parkiran," lanjut Inspektur Dewi. Suaranya datar, tapi setiap kata membuat saya semakin putus asa. Memang benar ada satu ambulans yang datang setelah kecelakaan. Tapi itu bukan ambulans milik rumah sakit. Ayah saya dibawa dengan mobil itu. Saya mencabut jarum infus yang tertancap di punggung tangan saya. Tidak peduli dengan larangan Inspektur Dewi. "Tolong cari ayah saya. Mereka bukan dokter. Mereka penjahat. Mereka mau mencelakai ayah saya." "Mbak Bulan, tenang." Inspektur Dewi memegang erat bahu saya. "Ceritakan semuanya pada saya. Kenapa kalian harus melarikan diri tengah malam? Siapa yang mengejar kalian?" Saya mengatur napas, memaksa diri untuk tenang. Saya menceritakan semuanya, mulai dari kelakuan aneh ibu dan anak di ranjang sebelah, peringatan ayah, percakapan dengan Suster Ratih, hingga rencana pelarian kami. Inspektur Dewi mendengarkan dengan saksama, keningnya semakin berkerut. "Jadi, seorang perawat bernama Ratih membantu kalian melarikan diri?" "Ya. Dia yang memberikan mobil dan mematikan kamera pengawas." "Justru disitulah masalahnya," potong Inspektur Dewi. "Pihak rumah sakit mengklaim sistem kamera pengawas mereka berfungsi normal semalam, dan tidak ada jejak sabotase. Selain itu, di daftar staf rumah sakit, tidak ada nama Ratih." Dunia terasa berputar. Tidak mungkin. Suster Ratih merawat ayah saya selama 3 hari.
Semua perawat di bangsal mengenalnya. Bagaimana mungkin dia tidak ada? Saya mau lihat CCTV-nya sendiri. Tolong, tunjukkan pada saya. Pinta saya sambil memegang tangan Inspektur Dewi. Beberapa saat kemudian, Inspektur Dewi membawa saya ke ruang keamanan rumah sakit. Layar menunjukkan waktu pukul 10.55 malam. Saya dan ayah ada di bangsal. Pria itu mondar-mandir di koridor. Tepat pukul 11, layar sedikit bergaris-garis lalu kembali normal. Tidak ada jejak mati sama sekali. Adegan saya memapah ayah keluar dan pria itu mengejar. Semuanya sesuai dengan ingatan saya. Ini saatnya. Suster Ratih bilang dia mematikan kameranya. Saya menunjuk layar. Kepala keamanan menggeleng. Itu hanya gangguan sinyal biasa. Sistem tidak pernah berhenti. Kami terus menonton rekaman di parkiran basement. Saya dan ayah berlari ke mobil, dikepung oleh bayangan-bayangan hitam, dan kecelakaan itu. Semuanya terekam dengan jelas. Setelah itu, sebuah ambulans putih tanpa logo atau plat nomor datang dan membawa ayah pergi. Kuku saya menancap ke telapak tangan hingga nyaris berdarah. Itu mobilnya. Kita harus melacak mobil itu. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin, kata Inspektur Dewi. Tapi plat nomornya palsu. Kemungkinan besar sudah diganti. Layar beralih ke pagi hari ini. Saya terdiam melihat pria itu berbicara dengan dokter di meja resepsionis, lalu dengan santainya meninggalkan rumah sakit. Bagaimana bisa dia bebas berkeliaran seperti itu? Suara saya bergetar. Dia terlibat dalam penculikan dan percobaan pembunuhan. Inspektur Dewi tampak serba salah. Menurut catatan rumah sakit, nenek itu meninggal dunia pagi ini karena sebab alami. Surat kematiannya juga sah. Pria itu, sebagai satu-satunya wali, sudah menandatangani semua dokumen yang diperlukan. Sebab alami? Saya hampir berteriak. Semalam dia memohon pada saya untuk diselamatkan. Pergelangan tangannya penuh bekas suntikan. Pasti mereka melakukan sesuatu. Kami akan menyelidikinya. Inspektur Dewi menenangkan saya. Tapi kami butuh bukti. Saat ini, tidak ada satupun bukti langsung yang bisa menunjukkan adanya tindak kejahatan. Rasa putus asa menyelimuti saya. Semuanya terasa begitu rapi direncanakan. Kematian alami si nenek, perawat Ratih yang tidak ada, ayah yang hilang tanpa jejak penculikan. Seolah jaring laba-laba yang sangat rumit telah menutupi semua kebenaran. Saat saya tenggelam dalam keputusasaan, ponsel saya tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Ragu-ragu, saya menjawabnya. Halo, Mbak Bulan, kan? Suara wanita yang familiar namun terdengar panik terdengar dari seberang. Saya Ratih. Saya nyaris menjatuhkan ponsel. Suster Ratih, kamu di mana? Ayah saya bagaimana? Ayah Mbak untuk sementara ini aman, potong Ratih. Suaranya sangat tergesa-gesa. Tapi mereka akan melakukan operasi dalam 72 jam. Mbak harus cari orang bernama Anissa. Dia kerja di panti redakasi ibu. Anissa? Siapa dia? Ayah saya di mana? Operasi apa? Desak saya. Dia putri nenek di ranjang sebelah. Putri kandungnya. Suara Ratih semakin pelan. Dia kerja di panti redakasi ibu di pinggiran kota. Dan, hati-hati dengan orang rumah sakit. Ada mata-mata di dalam. Telepon tiba-tiba terputus. Saya coba menelepon balik, tapi nomornya sudah tidak aktif. Panti redakasi ibu? Ulang Inspektur Dewi dengan wajah serius. Memang benar ada beberapa laporan orang hilang dari daerah itu belakangan ini. Mbak Bulan, sepertinya kita harus ke sana. Tanpa ragu saya mengangguk. Siapapun Ratih, nyata atau tidak, petunjuk yang baru saja dia berikan adalah satu-satunya secercah harapan untuk menemukan ayah. Panti redakasi ibu terletak di daerah yang cukup terpencil di pinggiran Jakarta. Bangunannya tua, 3 lantai berwarna abu-abu, dengan dinding yang ditutupi tanaman rambat kering. Gerbang besinya yang berkarat berderit saat kami dorong, seolah memberi peringatan.
Inspektur Dewi menunjukkan lencananya, dan seorang wanita parubaya dengan wajah kuyu di meja resepsionis dengan malas menyodorkan buku tamu. Kami mencari staf bernama Anissa, kata Inspektur Dewi. Mbak Anissa? Hari ini dia libur, jawab wanita itu tanpa mengangkat kepala. Bisa kami tahu alamatnya? Ini urusan sangat penting, terkait kasus orang hilang, sahut saya. Mendengar kata orang hilang, wanita itu akhirnya mengangkat kepala. Dia menatap kami dengan curiga. Orang hilang? Tidak ada penghuni panti yang tersesat belakangan ini. Saya dan Inspektur Dewi saling pandang. Menurut informasi yang didapat Inspektur Dewi, dalam 6 bulan terakhir ada 3 lansia dari panti ini yang hilang setelah diserahkan pada keluarga. Tetapi prosedurnya sangat rapi sehingga tidak pernah menjadi kasus. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal pada Mbak Anissa, kata Inspektur Dewi sabar. Informasi pribadi staf tidak bisa kami berikan sembarangan. Sikap wanita itu menjadi kaku. Kalau ada apa-apa, silakan bicara dengan kepala panti kami. Saat kami berdebat, sesosok bayangan kecil melintas di ujung koridor. Saya bisa menebak itu adalah seorang wanita muda. Melihat kami, dia jelas mempercepat langkahnya. Anissa. Tanpa tahu kenapa, saya refleks berteriak. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu mulai berlari tanpa menoleh ke belakang. Berhenti. Saya dan Inspektur Dewi langsung mengejarnya. Kami terlibat kejar-kejaran di koridor yang remang-remang. Wanita itu sepertinya sangat hafal seluk-beluk tempat ini dan beberapa kali nyaris lolos. Akhirnya, kami berhasil memojokkannya di sebuah gudang yang penuh barang-barang bekas. Mbak Anissa, kata saya terengah-engah. Kami bukan orang jahat. Kami butuh bantuanmu. Wanita itu berbalik, dan akhirnya saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Usianya sekitar akhir 20-an, tubuhnya kurus dengan mata yang luar biasa besar, dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Wajahnya samar-samar mirip dengan nenek di rumah sakit. Kalian siapa? Suaranya serak. Punggungnya menempel erat ke dinding. Saya Bulan. Dan ini ayah saya. Saya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto ayah. Ayah saya diculik dari rumah sakit semalam. Dan ibumu. Nenek yang satu bangsal dengan ayah saya. Beliau memohon pada saya untuk diselamatkan. Mendengar ini, mata Anissa langsung berkaca-kaca. Ibu saya, apa beliau benar-benar sudah meninggal? Saya tidak tega menceritakan detail yang menyakitkan. Hanya mengangguk pelan. Anissa terduduk, menangis tanpa suara dengan tubuh bergetar. Inspektur Dewi duduk di sampingnya. Anissa, kami menduga ibumu dan ayah Mbak Bulan adalah korban sindikat perdagangan organ. Apa kamu tahu sesuatu? Anissa mengangkat kepalanya. Matanya yang basah kini memancarkan kebencian. Akhirnya mereka melakukannya juga. Padahal sudah kubilang pada ibu jangan tanda tangani surat itu. Surat apa? Tanya saya cepat. Surat persetujuan donasi organ. Anissa menggeretakkan giginya. Mereka menipu ibu untuk menandatangani surat persetujuan donasi organ setelah meninggal. Katanya itu proyek amal. Kalau tanda tangan akan dapat bantuan 50 juta rupiah. Aku sudah melarangnya. Tapi ibu tidak mau dengar. Inspektur Dewi mendengarkan dengan saksama. Lalu pria yang bersama ibumu di rumah sakit. Siapa dia? Dia palsu, kata Anissa. Hari itu, kondisi ibu tiba-tiba kritis. Saat aku lari ke rumah sakit, pria itu sudah mengurus semuanya. Dia mengaku sebagai putranya dan melarangku bertemu ibu. Aku lapor polisi, tapi mereka melihat surat-suratnya dan bilang ini masalah keluarga, jadi mereka tidak ikut campur. Apa kamu tahu siapa dalang di balik ini semua? Dr. Hartono, Wakil Direktur Rumah Sakit Harapan Bangsa. Anissa berkata dengan suara penuh dendam. Dialah yang membujuk ibu untuk menandatangani surat itu. Mereka biasanya mengincar lansia yang kesepian, punya penyakit bawaan tapi golongan darahnya langka. Mereka menipu lansia itu untuk menandatangani surat donasi organ,
lalu menciptakan situasi kritis mendadak dan membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, mereka memalsukan surat kematian dan mengambil organ-organnya. Secara hukum, semuanya terlihat legal. Kebenaran yang mengerikan terungkap. Ini adalah konspirasi yang terencana rapi, jaringan kejahatan canggih yang bersembunyi di balik topeng etika medis. Kami membawa Anissa ke ruang istirahat staf. Setelah mengunci pintu, dia sedikit lebih tenang dan menceritakan kisah yang lebih mengejutkan. "Apa Mbak kenal perawat bernama Ratih?" Anissa tiba-tiba bertanya pada saya. "Ya, dia yang membantu saya dan ayah melarikan diri," jawab saya penasaran. "Ratih tadinya adalah bagian dari mereka." Ucapan Anissa membuat saya dan Inspektur Dewi terdiam. Tugasnya adalah memalsukan rekam medis agar kematian korban terlihat wajar. Lalu kenapa dia membantu saya? Mungkin karena hati nuraninya. Anissa menghela napas pelan. Tahun lalu, organisasi Hartono memutuskan untuk menargetkan nenek kandung Ratih. Beliau juga punya golongan darah langka. Saat itulah Ratih sadar. Dia diam-diam membawa neneknya kabur, dan sejak itu menjadi pengkhianat bagi organisasi. Saya mulai mengerti semuanya. Mengapa tidak ada catatan tentangnya di rumah sakit? Dia adalah mata-mata, hantu yang bergerak dalam kegelapan, mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan organisasi tempatnya dulu bernaung. Ratih diam-diam memberitahuku tentang kondisi ibu, lanjut Anissa. Suaranya tercekat. Tapi semuanya sudah terlambat. Saat aku mau bertindak, semua sudah direncanakan. "Lalu di mana Ratih sekarang?" tanya Inspektur Dewi. "Aku juga tidak tahu. Dia hanya menghubungiku lewat nomor sekali pakai. Dia bilang dia sedang diburu. Sekarang kami punya gambaran yang lebih jelas tentang musuh kami. Dalangnya adalah Dr. Hartono, Wakil Direktur Rumah Sakit Harapan Bangsa. Dan kemungkinan besar, ayah saya disekap di sana. Tapi kami tidak bisa bertindak gegabah. Mereka mungkin punya mata-mata di dalam rumah sakit, bahkan mungkin di dalam kepolisian. Kita harus menyelamatkan ayam bak sebelum 72 jam berlalu," kata Anissa sambil menatap saya dengan tatapan mantap. "Aku gagal menyelamatkan ibuku. Aku tidak bisa membiarkan tragedi itu terulang pada ayam bak Bulan." Sebuah aliansi tak terduga terbentuk. Saya, seorang putri yang putus asa mencari ayahnya. Anissa, yang membawa duka kehilangan ibu dan kebencian pada para penjahat. Dan Inspektur Dewi, seorang detektif wanita pemberani yang ingin mengungkap kebenaran. Kami tahu pertarungan di depan akan sangat sulit dan berbahaya, tapi kami tidak punya pilihan untuk mundur. Demi ayah saya, demi ibu Anissa, demi Ratih, dan demi semua korban tak berdosa lainnya, kami harus berjuang sampai akhir. Pertama-tama, kami butuh lebih banyak informasi. Inspektur Dewi memutuskan untuk menyelidiki secara diam-diam latar belakang Dr. Hartono dan Rumah Sakit Harapan Bangsa. Saya dan Anissa mencoba menghubungi Ratih lagi, berharap dia bisa memberitahu lokasi pasti ayah disekap. Waktu kami tidak banyak. Kami harus berpacu dengan maut. Sepanjang hari kami mencoba menghubungi Ratih, tapi sia-sia. Inspektur Dewi juga kesulitan menyelidiki Hartono. Dia memakai topeng yang terlalu sempurna. Dokter kompeten, manajer yang dihormati, dengan rekam jejak tanpa celah. Rumah Sakit Harapan Bangsa adalah rumah sakit swasta mewah, dan mengakses informasi internalnya hampir mustahil. Malam hari di hari kedua, saat kami hampir putus asa, ponsel Anissa tiba-tiba menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pabrik kimia tua di Bekasi. Jam 10 malam. Datang sendiri. "Ini Ratih," seru Anissa, tapi raut wajahnya langsung muram. "Kenapa dia minta datang sendiri?" "Ini jebakan," kata Inspektur Dewi tegas. "Tapi kita tidak punya pilihan selain datang." Sebuah rencana cepat disusun. Anissa akan datang sendiri ke lokasi yang ditentukan. Sementara saya, Inspektur Dewi, dan satu tim detektif akan mengikutinya secara diam-diam untuk memberikan dukungan. Pabrik kimia tua itu terletak jauh di dalam kawasan industri yang sudah lama ditinggalkan. Di malam yang gelap,
Tempat itu terlihat semakin suram dan angker. Anissa dengan berani masuk ke dalam, sementara kami bersembunyi di tempat aman dan mengamati situasi melalui teropong. Di dalam gudang yang luas, hanya ada satu bola lampu kuning redup yang tergantung. Dokter Hartono berdiri di sana. Di sampingnya bukan hanya pria yang saya lihat di rumah sakit, tetapi juga beberapa anak buahnya yang berwajah sangar. Dan yang paling mengejutkan kami adalah kehadiran Pak Tirtayasa, seorang taipan properti yang sering muncul di acara-acara amal. Kau datang juga, Hartono menyeringai pada Anissa. Di mana Ratih? Aku tidak tahu. Dia hanya menyuruhku datang ke sini. Anissa berusaha tetap tenang. Jangan pura-pura bodoh, kata Pak Tirtayasa dengan suara dingin. Gara-gara perempuan sialan itu, semua rencana kita berantakan. Serahkan dia, dan semuanya akan selesai dengan tenang. Tepat saat itu, dari sudut gelap, Ratih berjalan keluar. Dia tampak sangat lelah dan kuyu. Aku di sini. Lepaskan dia. Hartono memberi isyarat pada anak buahnya untuk menangkap Ratih. Kau pikir kau siapa berani membuat kesepakatan denganku? Gara-gara kau, kontrak miliaran rupiah melayang. Nyawa orang lebih berharga dari uang kotormu itu, teriak Ratih. Serbu, perintah Inspektur Dewi. Para detektif menyerbu dari berbagai arah. Para penjahat terkejut, tapi segera melawan dengan sengit. Baku tembak terjadi. Saya dan Anissa bersembunyi di balik drum tua, gemetar ketakutan. Di tengah kekacauan, saya melihat Hartono mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Anissa. Kau juga harus mati. Awas. Ratih berlari dan mendorong Anissa ke samping. Dor. Suara tembakan yang tajam menggema, dan Ratih jatuh. Darah menyembur dari dadanya, menodai kemeja putihnya. Suster Ratih, saya dan Anissa berteriak bersamaan. Memanfaatkan kekacauan, Hartono, Pak Tirtayasa, dan beberapa anak buahnya kabur melalui pintu belakang. Inspektur Dewi dan rekan-rekannya berhasil menangkap beberapa orang, termasuk pria yang ada di rumah sakit. Kami segera berlari ke arah Ratih. Dia terengah-engah, menatap kami dengan mata penuh penyesalan. Maafkan aku, tidak bisa menyelamatkan ibumu. Ratih menatap Anissa. Bulan. Ayahmu ada di basement Rumah Sakit Harapan Bangsa. Setelah mengatakan itu, tangan Ratih terkulai lemas, dan matanya terpejam. Ratih telah pergi. Air mata mengalir di pipi saya. Saya berutang nyawa padanya, dan berutang ucapan terima kasih yang tak sempat tersampaikan. Anissa terduduk di samping Ratih, menangis terseduh-seduh. Malam itu kami kehilangan seorang kawan yang pemberani. Tapi kami tidak boleh membiarkan pengorbanannya sia-sia. Kami harus menangkap Hartono dan komplotannya dan membuat mereka membayar semua perbuatannya. Setelah baku tembak di pabrik kimia, polisi berhasil menangkap Pak Tirtayasa dan beberapa anak buah Hartono. Namun, dalang utamanya, Hartono, berhasil melarikan diri. Kematian Ratih menjadi pukulan berat bagi kami semua. Anissa nyaris hancur. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan ibunya, dan sekarang secara tidak langsung menyebabkan kematian orang yang mencoba membantunya. Saya juga tenggelam dalam kesedihan dan kebingungan. Semuanya terjadi terlalu cepat dan kejam. Tapi yang lebih membuat saya cemas adalah kabar dari Inspektur Dewi. Begitu mendapat informasi bahwa ayah saya ada di basement Rumah Sakit Harapan Bangsa, dia langsung mengirim orang untuk memeriksanya. Namun, saat mereka tiba, ayah sudah tidak ada di sana. Ruangan di basement itu kosong, hanya menyisakan jejak bahwa pernah ada seseorang yang disekap di sana. Mereka sudah memindahkan ayahmu, kata Inspektur Dewi dengan suara lelah saat kami bertemu. Kami sudah menginterogasi Pak Tirtayasa. Tapi dia sangat keras kepala dan tidak mau membocorkan apapun tentang persembunyian Hartono atau keberadaan ayahmu. Dia bersikeras hanya seorang klien, dan semuanya direncanakan oleh Hartono. Harapan yang baru saja akan mekar seketika padam. Kami kehilangan jejak ayah lagi.
72 jam yang dikatakan Ratih mungkin sudah lewat. Saya tidak berani membayangkan kemungkinan terburuk. Rasa takut dan tak berdaya menggerogoti hati saya. Saya merasa begitu tidak berguna, gagal melindungi satu-satunya keluarga yang saya miliki. Pemakaman Ratih berlangsung sederhana. Hanya saya, Anissa, dan beberapa rekan Inspektur Dewi yang mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Kakak laki-laki Ratih, seorang pria tinggi pendiam bernama Bima, berdiri diam di samping peti jenazah adiknya. Matanya merah bengkak. Dia tidak berkata apa-apa pada kami, tapi saat kami mengucapkan belasungkawa, dia menggenggam tangan kami erat-erat. Melihatnya membuat hati saya semakin berat. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan suram. Polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional untuk Hartono, tapi dia seolah lenyap di telan bumi. Kasus ini diberitakan besar-besaran di media, tapi hanya sebatas pengungkapan sindikat perdagangan organ yang dipimpin oleh pengusaha Pak Tirtayasa. Identitas Hartono dan peran Rumah Sakit Harapan Bangsa masih dirahasiakan demi kepentingan penyelidikan. Saya nyaris tidak makan dan tidak tidur. Setiap hari datang ke kantor polisi menanyakan kabar. Anissa juga sering menemani saya. Duka yang sama telah mengikat kami dengan erat. Kami saling menguatkan, berharap akan ada keajaiban. Seminggu kemudian, Inspektur Dewi menelepon saya. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. "Bulan, Pak Tirtayasa setuju untuk bekerja sama. Dia ingin bertemu denganmu." Ruang interogasi di rumah tahanan terasa dingin dan pengap. Pak Tirtayasa duduk di seberang saya, dipisahkan oleh kaca tebal. Dia terlihat jauh lebih kuyu daripada saat terakhir saya melihatnya di pabrik kimia. Baju tahanan yang longgar, rambut putih yang acak-acakan, mata cekung yang penuh kelelahan. Sosok seorang taipan sudah lenyap tak berbekas. "Kenapa Anda mau bertemu saya?" tanya saya dengan suara tanpa emosi. "Aku ingin membuat kesepakatan." Suara Pak Tirtayasa serak. "Aku akan beritahu di mana ayahmu berada. Sebagai gantinya, bantu aku mendapatkan keringanan hukuman." "Bantuan?" Saya tertawa sinis. "Anda pikir saya punya wewenang seperti itu? Anda dan komplotan Anda telah mencelakai banyak orang, menculik ayah saya, dan menyebabkan teman saya meninggal. Anda pantas mendapatkan hukuman setimpal." "Aku tahu." Pak Tirtayasa menunduk. "Tapi aku juga punya alasan. Ayahku. Beliau juga butuh transplantasi ginjal. Sudah 2 tahun masuk daftar tunggu rumah sakit, tapi tidak ada hasil. Hartono mendekatiku dan berjanji akan mencarikan ginjal yang cocok. Aku gelap mata karena ingin menyelamatkan ayahku." Ucapannya tidak meluluhkan hati saya, tapi menunjukkan sisi lain dari kasus ini. Bagaimana penderitaan dan keputusasaan bisa mendorong seseorang ke pilihan yang salah. "Ayahmu." Pak Tirtayasa mengangkat kepalanya. "Dia selamat. Hartono membutuhkannya tetap hidup. Dia tidak hanya menjual organ sekali pakai, tapi sedang mengembangkan bisnis baru yang disebut penyewaan organ hidup." Perut saya kembali mual. "Penyewaan? Apa maksudnya?" "Dia membiarkan sumber organ tetap hidup, merawat mereka di fasilitas medis rahasia. Para klien membayar secara berkala untuk menggunakan darah, sumsum tulang, bahkan sebagian hati mereka. Setelah sumber itu tidak lagi berguna, barulah organ-organ terakhirnya diambil. Ini luar biasa kejam dan tidak manusiawi. Ayah saya sedang mengalami hal mengerikan itu." "Di mana ayah saya?" Saya menekan getaran dalam suara saya. "Aku tidak tahu alamat pastinya. Salah satu dari 3 fasilitas medis swasta mewah." Hartono sangat berhati-hati. Dia tidak pernah mengekspos lokasi intinya. Tapi aku tahu dia punya buku besar yang mencatat semua klien dan sumbernya. Buku itu mungkin disimpan di salah satu dari 3 tempat itu. Informasi ini sangat berharga. Meskipun bukan alamat pasti, tapi mempersempit area pencarian. Saya akan sampaikan kerjasama Anda pada polisi, kata saya sambil berdiri. Tapi soal keringanan hukuman, itu akan diputuskan oleh hukum. Begitu keluar dari rumah tahanan,
Saya langsung menelepon Inspektur Dewi dan Anissa. Kami harus segera bertindak. Anissa berkata akan mencoba menghubungi Bima, kakak Ratih. Dia pernah bekerja di sebuah perusahaan keamanan besar dan punya banyak koneksi. Mungkin bisa membantu menyelidiki 3 fasilitas medis itu. Secerca harapan, meski redup, kembali menyala. Bima setuju membantu kami. Ternyata setelah kematian adiknya, dia diam-diam sudah menyelidiki Hartono dan organisasinya. Bima tidak hanya punya koneksi, tapi juga sangat mahir dalam teknologi. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak bukti kegiatan ilegal Hartono, tapi belum cukup untuk membuka topengnya di pengadilan. Ada 3 fasilitas medis di kawasan elit Jakarta Selatan, kata Bima saat kami bertemu. 2 di antaranya beroperasi normal, tapi 1 sangat mencurigakan. Namanya Pusat Rehabilitasi Permata Indah. Mereka mengiklankan diri sebagai pusat rehabilitasi mewah, tapi sistem keamanannya lebih ketat dari bank. Orang luar hampir tidak bisa masuk. Berarti kemungkinan besar ayah ada di sana, kata saya. Ya, kemungkinan besar. Bima mengangguk. Dan ada informasi yang lebih penting. Wakil Wali Kota, Pak Cahyadi. Dia adalah salah satu klien terbesar Hartono. Putrinya mengalami kecelakaan dan butuh transfusi darah langka secara terus-menerus. Golongan darah putrinya cocok dengan ayah Mbak Bulan. Satu lagi mata rantai penting terungkap. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi. Inilah alasan mengapa Hartono bisa beroperasi begitu lama tanpa terdeteksi. Kita harus masuk ke sana, kata Anissa dengan suara tegas. Tidak akan mudah. Bima menggeleng. Tapi ada satu cara. Minggu depan, Pusat Rehabilitasi Permata Indah membuka lowongan untuk perawat dan pengasuh. Kalian berdua bisa menyamar dan masuk. Sebuah rencana nekat disusun. Bima akan membuatkan riwayat hidup palsu untuk saya dan Anissa. Sementara Inspektur Dewi akan memberikan dukungan dari luar dan siap turun tangan jika diperlukan. Saat kami sedang membahas rencana, ponsel saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Sebuah foto. Ayah terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat. Lengannya dipasangi infus. Bersama foto itu ada tulisan, aset berharga butuh perawatan khusus. Jika ingin orang tua ini hidup, jangan berbuat bodoh. Saya menunjukkan ponsel itu pada semua orang dengan tangan gemetar. Mereka mengawasi kita. Mereka tahu kita bergerak. Kalau begitu kita harus mempercepat rencana, kata Bima dengan wajah dingin. Waktu kita tidak banyak. Beberapa hari berikutnya, saya dan Anissa mendapatkan pelatihan kilat dari Bima tentang tugas-tugas dasar keperawatan, cara bersikap dan berkomunikasi di lingkungan rumah sakit. Meskipun sangat cemas dan takut, pikiran bahwa saya akan segera bertemu ayah lagi memberi saya kekuatan. Saya harus berhasil. Saya tidak boleh gagal lagi. Pada hari wawancara, saya dan Anissa mengenakan seragam perawat, masuk ke Pusat Rehabilitasi Permata Indah dengan hati berdebar. Tempat ini lebih mirip hotel bintang 5 daripada rumah sakit. Semuanya mewah dan modern. Berkat riwayat hidup sempurna yang disiapkan Bima, kami dengan mudah lolos wawancara dan diterima bekerja. Beberapa hari pertama, kami ditugaskan merawat pasien VIP di lantai atas yang menderita penyakit ringan. Kami bekerja dengan rajin agar tidak dicurigai, sambil diam-diam mencari cara untuk mengakses area basement yang dijaga ketat. Seminggu kemudian, memanfaatkan waktu pergantian shift, kami berhasil menyelinap ke basement. Tempat ini benar-benar dunia yang berbeda dari kemewahan di lantai atas. Koridor panjang dan gelap, di kedua sisinya berderet pintu-pintu besi yang tertutup rapat. Suara langkah kaki kami menggema di ruang yang sunyi. Kami menemukan satu ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya, pemandangan yang mengerikan terhampar. Lebih dari 10 lansia yang lemah terbaring di ranjang-ranjang besi. Tubuh mereka terhubung dengan berbagai macam kabel ke mesin. Merekalah para sumber yang dikatakan Pak Tirtayasa. Di salah satu sudut ruangan, saya menemukan ayah. Beliau sangat kurus, wajahnya pucat pasi,
dan kedua matanya terpejam erat. Hati saya seperti diremas. Saya berlari ke ranjangnya. Ayah. Ayah perlahan membuka matanya. Dia menatap saya dengan pandangan kosong, tanpa reaksi. Sepertinya dia tidak mengenali saya. Mereka menyuntik para lansia ini dengan obat penenang dosis tinggi, bisik Anissa. Tepat saat itu, pintu terbuka dengan kasar. Dr. Hartono masuk bersama 2 orang pengawal. Sudah kuduga kalian akan datang, seringai Hartono. Berani juga kalian. Lepaskan ayah saya, teriak saya. Lepaskan? Hartono tertawa keras. Orang tua ini adalah angsa emasku. Kau tahu berapa harga darahnya? Saya dan Anissa dilumpuhkan oleh para pengawal. Hartono mendekati ranjang ayah, mengambil sebuah suntikan. Kalau tidak mau orang tua ini cepat-cepat bertemu malaikat maut, sebaiknya kalian diam. Tepat pada saat itu, alarm rumah sakit berbunyi nyaring. Pintu ruangan didobrak, dan Inspektur Dewi bersama pasukan polisi khusus menyerbu masuk. Hartono, kau sudah dikepung. Letakkan senjatamu. Hartono panik. Dia menarik saya, menjadikan saya sandera, dan menodongkan suntikan ke leher saya. Jangan bergerak, atau wanita ini mati. Saat terjadi ketegangan, Bima dari luar berhasil meretas sistem komputer rumah sakit dan menyiarkan rekaman CCTV dari basement ke semua monitor di dalam gedung. Pemandangan para lansia yang disekap, adegan Hartono mengancam saya, semuanya disiarkan secara terbuka. Pasien dan staf rumah sakit panik, dan perhatian Hartono teralihkan. Memanfaatkan kesempatan itu, Inspektur Dewi menerjang dan melumpuhkannya. Para pengawal lainnya juga dengan cepat dilumpuhkan. Ayah dan para korban lainnya berhasil diselamatkan. Hartono dan seluruh jaringan kejahatannya ditangkap. Melihat ayah dibawa pergi dengan ambulans, meskipun masih dalam keadaan tidak sadar, saya tahu mimpi buruk ini telah berakhir. Setelah diselamatkan, ayah dipindahkan ke rumah sakit terbaik di kota untuk mendapatkan perawatan. Para korban lain juga dirawat dan dihubungi keluarganya. Kasus Pusat Rehabilitasi Permata Indah mengguncang publik. Hartono dan komplotannya diadili. Namun, masih ada masalah yang lebih besar. Meskipun Hartono ditangkap, tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Wakil Wali Kota Cahyadi dengan jaringan kejahatan ini. Beberapa hari kemudian, ayah sadar, tapi beliau mengalami amnesia. Beliau tidak mengenali saya dan tidak ingat apapun yang telah terjadi. Beliau hanya samar-samar ingat seorang perawat bernama Ratih yang selalu merawat dan menyemangatinya. Dokter mengatakan paparan obat penenang dan obat-obatan lain dalam jangka panjang telah merusak otaknya secara serius. Kondisi ayah sangat sulit untuk pulih, dan mungkin usianya hanya tersisa 1 atau 2 tahun lagi. Mendengar kabar itu, dunia saya seakan runtuh. Saya telah berjuang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan ayah. Tapi pada akhirnya kenyataan yang begitu kejam yang saya terima. Saat saya tenggelam dalam keputusasaan, Anissa membawa kabar mengejutkan. Bulan, salah satu dokter yang dulu bertugas merawat para sumber di Pusat Rehabilitasi Permata Indah mau menjadi saksi. Dia mengaku diancam oleh Hartono dan ingin menebus kesalahannya sekarang. Kami bertemu dengan dokter itu di rumah tahanan. Dia memberi kami bukti yang tak terbantahkan. Sebuah rekaman suara percakapan antara Hartono dan Wakil Wali Kota Cahyadi yang membahas pasokan darah ayah saya untuk putri Pak Cahyadi. Bahkan, Pak Cahyadi memerintahkan Hartono untuk membereskan ayah setelah putrinya pulih sepenuhnya. Saya merekamnya untuk berjaga-jaga, kata dokter itu. Saya tahu hari seperti ini akan datang. Dengan bukti ini, penyelidikan terhadap Wakil Wali Kota Cahyadi dimulai. Tirai yang menutupi para penguasa di balik jaringan kejahatan ini akhirnya tersingkap. Saya tahu keadilan akan segera ditegakkan, tapi itu tidak bisa mengembalikan kondisi ayah yang sudah rusak parah. Saya duduk di samping ranjangnya, menggenggam erat tangannya. Hati saya hancur. Meskipun ayah tidak lagi mengenali saya akan merawatnya hingga hari terakhirnya. Rekaman suara yang diberikan dokter itu menjadi bukti telak yang membuat Wakil Wali Kota Cahyadi tidak bisa mengelak.
Dia dan seluruh kelompok klien VIP yang terlibat ditangkap dan diselidiki. Sebuah persidangan besar digelar. Hartono, Pak Cahyadi, Pak Tirtayasa, dan semua kaki tangan mereka, termasuk dokter itu, menerima hukuman berat yang setimpal dengan kejahatan mereka. Keadilan akhirnya ditegakkan. Sementara itu, sebuah keajaiban terjadi. Kondisi ayah mulai menunjukkan perubahan positif. Perlahan-lahan, ingatannya mulai kembali, dan beliau mulai mengenali saya. Para dokter pun tidak percaya dengan pemulihan ajaib ini. Mereka mengatakan tekad kuat ayah dan cinta keluarga telah membantunya melewati masa tersulit. Suatu pagi, saat saya sedang mengupaskan apel untuk ayah, beliau tiba-tiba menggenggam tangan saya. "Bulan, maafkan ayah. Ayah begitu lemah sampai tidak bisa melindungimu." "Bukan, ayah." Saya memeluknya erat. Air mata saya tumpah. Ayah yang memberiku kekuatan untuk berjuang. Ayah adalah pahlawanku. Setelah ayah pulih sepenuhnya, saya, Anissa, dan Bima memutuskan untuk mengumpulkan seluruh uang hadiah dari polisi dan ganti rugi kasus ini untuk mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Anissa. Yayasan ini khusus melindungi hak-hak dan merawat kesehatan para lansia sebatang kara yang rentan menjadi target kejahatan. Itulah cara kami untuk mengenang pengorbanan Rati dan Ibu Anissa. Suatu hari, saat Bima membereskan barang-barang peninggalan Rati, dia menemukan sebuah buku harian. Di dalamnya tertulis semua rasa bersalah Rati saat bekerja untuk Hartono dan tekadnya untuk menjatuhkan organisasi kejahatan itu. Di halaman terakhir, dia menulis, "Aku tidak tahu apakah aku akan selamat dari semua ini. Tapi jika sesuatu terjadi padaku, aku harap ada seseorang yang akan melanjutkan perjuangan ini. Setiap nyawa berharga, dan tidak ada seorang pun yang berhak merenggutnya." Membaca tulisan itu, saya tahu arwah Rati akan selalu ada di samping kami, mengawasi dan menyemangati kami. Kisah kami berakhir di sini. Ayah sudah sehat sepenuhnya. Kami kembali ke kampung halaman dan menjalani hari-hari yang tenang. Di taman kecil depan rumah, bunga-bunga mawar yang dulu ditanam almarhumah ibu kembali mekar dengan indah, cantik dan tegar. Melihat bunga-bunga itu, saya teringat ibu, dan juga Ratih. Mereka seperti bunga mawar yang tetap mekar tegar setelah diterpa badai, memberikan keindahan dan harapan bagi dunia. Perjuangan telah usai. Tapi perjalanan kami untuk mencari keadilan dan melindungi yang lemah baru saja dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak persidangan berakhir. Kehidupan saya dan ayah perlahan kembali ke jalur normal yang damai. Kami meninggalkan kota yang bising dan berdebu, kembali ke rumah kecil kami di kampung halaman. Setelah sakit parah, ayah menjadi lebih menghargai kebun dan pepohonan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat taman mawar peninggalan ibu, memotong setiap daun kering dan menangkap setiap hama. Kesehatannya pulih secara luar biasa, dan ingatannya hampir kembali sepenuhnya. Hanya sesekali, beliau akan duduk termenung, menatap kejauhan seolah mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan ingatan dari hari-hari yang mengerikan itu. Yayasan Harapan Anissa kami juga mulai berjalan stabil. Kantor yayasan didirikan di sebuah rumah kecil di pusat kota, dikelola langsung oleh Anissa dan Bima. Saya lebih banyak membantu dari jarak jauh sambil merawat ayah. Kami berhasil membantu beberapa lansia yang kesulitan, menghubungkan mereka dengan layanan medis dan hukum gratis. Meskipun hal-hal kecil, setiap kali menerima ucapan terima kasih yang tulus dari para lansia, hati kami terasa hangat. Pengorbanan Ratih dan Ibu Anissa tidak sia-sia. Suatu sore di akhir pekan, Anissa dan Bima datang mengunjungi kami. Kami duduk di teras, minum teh dan mengobrol. "Donasi untuk yayasan sekarang banyak yang masuk, Mbak," kata Anissa riang. "Banyak orang yang tahu cerita kita dan ikut menyumbang. Kami berencana memperluas kegiatan. Mungkin bisa membangun panti kecil untuk lansia yang tidak punya tempat tinggal." "Itu bagus sekali," saya tersenyum. "Lakukan apa yang menurut kalian benar. Mbak akan selalu mendukung." Bima terlihat lebih serius. Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Aku tidak yakin apakah harus memberitahukan ini." "Ada apa?"
Saya sedikit cemas. Salah satu orang yang ditangkap waktu itu, namanya Agus. Dia tangan kanan Hartono. Dia hanya divonis 7 tahun penjara karena menyembunyikan buronan. Kabarnya, dia akan segera mendapat pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Bima berkata dengan wajah serius. Masalahnya, istri Agus baru-baru ini mendirikan sebuah perusahaan jasa perawatan lansia bernama Layanan Perawatan Anugerah. Mungkin hanya kebetulan? Tanya Anissa. Aku rasa tidak. Bima menggeleng. Aku sudah mencari tahu sedikit tentang perusahaan ini. Cara kerjanya sangat mencurigakan. Mereka biasanya mendatangi keluarga yang memiliki lansia sakit parah, menawarkan jasa perawatan premium dengan harga yang sangat murah. Tapi, setelah beberapa lama dikontrak, sudah ada 2 kasus di mana pasien tiba-tiba meninggal di rumah tanpa sebab yang jelas. Sensasi yang sangat familiar dan mengerikan menjalari tulang punggung saya. Cara kerja ini, pendekatan ini, sangat mirip dengan apa yang dilakukan Hartono dan komplotannya. Keluarganya tidak curiga? Tanya saya. Perusahaan Anugerah ini menangani semuanya dengan sangat rapi. Mereka memalsukan rekam medis dan mengatakan para lansia itu meninggal karena penyakit bawaannya memburuk. Keluarga pun percaya dan tidak meminta autopsi, kata Bima. Aku curiga ini adalah bentuk kegiatan baru dari sisa-sisa organisasi lama. Sekarang mereka tidak lagi menculik secara terang-terangan, tapi menyusup ke dalam rumah dengan kedok perawatan, dan perlahan-lahan melancarkan aksinya. Obrolan kami terhenti oleh suara batuk kering ayah. Beliau keluar dari dalam rumah sambil membawa selembar koran tua. Anak-anak, coba lihat ini. Orang di koran ini, seorang profesor. Sepertinya ayah kenal. Saya melihat foto di koran. Artikel lama tentang seorang ilmuwan hebat di bidang bioteknologi. Kenapa ya? Waktu ayah disekap di basement itu, ayah mengerutkan kening, mencoba mengingat. Sepertinya ada seorang lansia lain yang baru dibawa masuk bersama ayah. Beliau terus-menerus mengigau tentang penelitian penting, dan wajahnya sangat mirip dengan orang ini. Saya, Anissa, dan Bima saling pandang. Sebuah petunjuk baru. Sebuah gelombang lain dari masa lalu yang menandakan badai baru akan segera datang. Ucapan ayah seperti kunci yang membuka laci ingatan yang tidak kami ketahui. Kami segera mencari informasi tentang profesor di koran tua itu. Namanya Profesor Surya. Seorang peneliti terkemuka di bidang rekayasa genetika dan regenerasi sel. Tapi yang membuat kami terkejut adalah, menurut informasi di internet, Profesor Surya telah meninggal dunia hampir setahun yang lalu karena serangan jantung mendadak di rumahnya. Tidak mungkin, gumam saya. Ayah bilang beliau dibawa masuk bersamaan dengan ayah. Bagaimana bisa beliau meninggal di rumah? Kecuali, kata Bima dengan suara tegas, kematiannya juga direkayasa, seperti 2 kasus yang ditangani perusahaan Anugerah itu. Sebuah hipotesis mengerikan mulai terbentuk di benak kami. Mungkin jaringan Hartono tidak hanya mengincar organ. Mungkin mereka juga mengincar otak hasil penelitian yang berharga. Profesor Surya bisa jadi diculik untuk dipaksa menyelesaikan sebuah penelitian. Dan setelah nilainya habis dimanfaatkan, mereka menciptakan kematian palsu untuk menutupi semua jejak. Kita harus menghubungi keluarga Profesor Surya, kata Anissa. Mereka juga harus tahu kebenarannya. Menemukan keluarga profesor tidak terlalu sulit. Putri tunggalnya Citra, saat ini menjadi dosen di sebuah universitas di Jakarta. Kami meminta untuk bertemu dengannya. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe kecil. Citra adalah wanita yang cerdas dan tajam. Awalnya dia skeptis saat kami menceritakan kisah dan kecurigaan kami. Ayah saya meninggal karena penyakit jantung, katanya dengan nada sedikit menjaga jarak. Surat kematian dari rumah sakit menyatakan dengan jelas. Mbak Citra, kata saya lembut, ayah saya disekap di tempat yang sama dengan ayah Anda. Beliau mendengar profesor membicarakan penelitiannya. Dan, apakah perusahaan jasa perawatan yang merawat profesor waktu itu bernama Anugerah? Mendengar nama Anugerah, ekspresi Citra tiba-tiba berubah. Dia terdiam beberapa saat,
menatap kosong ke kejauhan. Ya, itu mereka. Akhirnya dia berkata dengan suara bergetar. Waktu itu, ayah sedang di tahap akhir penelitian tentang terapi gen yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit langka. Beliau bekerja siang malam sampai kesehatannya menurun. Saya menyewa perusahaan anugerah agar ayah bisa beristirahat. Mereka bekerja sangat profesional dan teliti. Saya tidak curiga sama sekali. Lalu bagaimana dengan penelitiannya setelah ayah Anda meninggal? Tanya Bima. Semua data di laboratorium ayah, komputer, sampel penelitian, semuanya hilang, kata Citra dengan suara getir. Saya lapor polisi, tapi mereka menganggapnya sebagai pencurian biasa dan menutup kasusnya. Kasus itu terkubur begitu saja. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Perusahaan anugerah yang dijalankan oleh istri Agus, mantan anak buah Hartono, adalah sebuah kedok. Mereka tidak hanya berdagang organ, tapi juga mencuri hasil penelitian medis yang berharga. Menculik ilmuwan, memaksa mereka bekerja, lalu menyingkirkannya dan mengambil alih hasil kerja mereka. Kami butuh bantuanmu, kata saya sambil menatap lurus ke mata Citra. Kamu harus maju, membuat laporan, dan meminta jenazah ayahmu diautopsi ulang. Hanya dengan cara itu kita bisa membongkar kejahatan mereka. Citra menatap kami. Matanya yang semula ragu perlahan berubah menjadi tekad yang kuat. Duka kehilangan ayah dan kebenaran mengerikan yang baru saja dia ketahui memberinya kekuatan. Baik, akan kulakukan apapun demi membersihkan nama ayah saya. Pertarungan baru telah dimulai lagi. Kali ini, musuhnya jauh lebih licik dan halus. Mereka bukan lagi preman berwajah sangar, tapi para intelektual bertopeng jas putih, yang menggunakan kepercayaan dan ketidaktahuan untuk menjalankan konspirasi gelap mereka. Dengan persetujuan Citra, kami segera bertindak. Inspektur Dewi, setelah mendengar penjelasan kami, menyadari keseriusan kasus ini. Dia secara diam-diam mendukung kami dalam mengumpulkan informasi tambahan tentang perusahaan anugerah dan aktivitas mencurigakannya. Langkah pertama dan tersulit adalah meminta penggalian jenazah Profesor Surya untuk autopsi ulang. Ini adalah prosedur hukum yang sangat rumit dan membutuhkan bukti awal yang meyakinkan. Berkat kesaksian ayah saya dan 2 kasus kematian mencurigakan terbaru yang terkait dengan perusahaan anugerah, Inspektur Dewi berhasil meyakinkan atasannya untuk menyetujui permintaan ini. Sambil menunggu hasil autopsi, kami memutuskan untuk mencari cara menyusup ke dalam perusahaan anugerah. Misi kali ini dipercayakan pada Anissa. Dengan pengalaman sebagai perawat dan kecerdasannya, dia adalah kandidat yang paling cocok. Anissa melamar posisi sebagai perawat di perusahaan itu. Berkat riwayat hidup yang disiapkan dengan cermat oleh Bima, dia dengan cepat diterima. Semuanya di sini terlalu normal. Lapor Anissa pada kami setelah hari pertamanya bekerja melalui alat komunikasi rahasia. Bahkan terlalu profesional. Stafnya semua ahli, dan prosedur perawatan pasien sangat teratur. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Semakin terlihat normal, semakin bermasalah, kata Bima. Awasi gudang obat dan area penyimpanan rekam medis. Rahasia biasanya tersembunyi di tempat seperti itu. Beberapa hari berikutnya, Anissa mencoba mengakses area-area sensitif tersebut. Tapi sistem keamanan perusahaan anugerah sangat ketat. Setiap area memiliki kamera pengawas, dan akses masuk memerlukan kartu identitas pribadi. Sementara itu, hasil autopsi Profesor Surya akhirnya keluar. Tim forensik menemukan sisa-sisa obat langka di tubuhnya sejenis penekan saraf yang sangat kuat yang bisa memicu henti jantung jika overdosis. Obat ini sama sekali tidak ada dalam resep pengobatan penyakit jantungnya. Inilah bukti terkuat bahwa Profesor Surya dibunuh. Dengan bukti ini, polisi memiliki dasar yang cukup untuk melakukan penyelidikan penuh terhadap perusahaan anugerah. Tapi kami tahu bahwa dalang di baliknya, istri Agus yang bernama Wati, adalah orang yang sangat cerdas dan berhati-hati. Jika kami bertindak gegabah, dia bisa menghapus semua jejak. Kami butuh bukti langsung, sesuatu yang bisa membongkar semua konspirasinya.
Dan kesempatan itu datang. Suatu hari, Anissa tidak sengaja mendengar percakapan antara Wati dan seorang pria asing. Mereka membicarakan tentang kargo khusus yang akan dikirim ke pusat penelitian pada Sabtu malam. Mereka juga menyinggung tentang membereskan satu pasien yang sudah berada di tahap akhir. Pusat penelitian? Kargo khusus? Kami mengadakan rapat melalui saluran rahasia. Ketemu. Seru Bima setelah beberapa lama mengetik di keyboardnya. Perusahaan Anugerah punya satu fasilitas yang terdaftar atas nama anak perusahaan. Alamatnya di sebuah kompleks villa terpencil di Sentul. Tempat itu terdaftar sebagai pusat riset dan pengembangan medis Anugerah. Semuanya menjadi jelas. Itulah tempat mereka menyekap para ilmuwan dan menyembunyikan hasil penelitian curian. Dan Sabtu malam ini, korban baru akan dipindahkan ke sana. Dan satu korban lainnya akan dihabisi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami harus menyusup ke pusat penelitian itu, menyelamatkan para korban, dan sekaligus mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan seluruh organisasi ini. Sebuah rencana yang jauh lebih berani dan berbahaya dari sebelumnya sedang disusun. Pusat penelitian Anugerah terletak di dalam sebuah kompleks villa mewah dan sepi di Sentul. Dari luar, tempat itu tidak berbeda dengan villa peristirahatan, dikelilingi taman, kolam renang, dan pagar tinggi. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik fasad mewahnya tersembunyi sebuah penjara dan laboratorium kejahatan. Sabtu malam, sesuai rencana, Inspektur Dewi dan pasukan polisi bersiaga di luar, menunggu komando. Misi penyusupan ke dalam dipercayakan pada saya dan Bima. Anissa tetap berada di perusahaan Anugerah untuk mengalihkan perhatian dan memberikan informasi dari dalam. Sistem keamanan di sana adalah yang terbaru, kata Bima saat kami mempersiapkan peralatan. Kamera inframerah, sensor gerak, kunci elektronik. Aku sudah mempelajari cetak birunya dengan saksama. Ada jeda 5 menit pada pukul 2 dini hari saat sistem melakukan reboot. Itulah satu-satunya kesempatan kita. Malam itu, langit tanpa bintang. Saya dan Bima, mengenakan pakaian hitam, bersembunyi di semak-semak seberang villa. Jantung saya berdebar kencang. Meskipun sudah pernah mengalaminya, rasa takut itu tidak hilang. Tapi kali ini, selain rasa takut, ada tekad yang membara. Saya berjuang bukan hanya untuk ayah saya, tapi juga untuk Profesor Surya dan para korban tak dikenal lainnya. Tepat pukul 2 dini hari, Bima memberi isyarat. Kami melompati pagar dalam sekejap, dan Bima menonaktifkan beberapa sensor cadangan yang sudah dia petakan. Kami menyelinap masuk melalui jendela lantai 1. Bagian dalam villa gelap gulita dan sunyi senyap. Mengikuti denah yang digambar Bima, kami menuju ke basement. Semakin dalam kami turun, udara semakin dingin dan tercium bau samar desinfektan. Pintu menuju area penelitian terkunci dengan sistem sidik jari dan kata sandi. Ini adalah rintangan terbesar. Biar aku coba, bisik Bima. Dia menghubungkan sebuah alat kecil ke panel kontrol. Keringat membasahi dahinya. Setiap detik terasa seperti selamanya. Di luar, waktu 5 menit hampir habis. Dapat, seru Bima pelan. Pintu berbunyi klik dan perlahan terbuka. Saat kami masuk, sebuah dunia yang sama sekali berbeda terhampar. Laboratorium modern yang penuh dengan peralatan canggih. Di dalam kotak-kotak kaca besar, beberapa orang terbaring tak bergerak, tubuh mereka terhubung dengan berbagai macam kabel. Merekalah kargo yang didengar Anissa. Di sebuah ruangan terpisah, seorang lansia kurus sedang menatap mikroskop. Asyik dengan sesuatu. Dialah pasien yang akan dibereskan. Kami datang untuk menyelamatkan Anda, bisik saya. Lansia itu mengangkat kepala. Matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Saat kami mencari cara untuk membawa para korban keluar, Bima dengan cepat menyalin semua data di komputer pusat ke sebuah hard drive portabel. Isinya adalah semua bukti, hasil penelitian curian, catatan transaksi ilegal, daftar korban dan klien. Tiba-tiba, lampu laboratorium menyala terang dan alarm berbunyi nyaring. Wati muncul di ambang pintu bersama sekitar 10 orang pengawal.
Cukup pintar juga kalian. Dia tersenyum dingin. Tapi sekali masuk, jangan harap bisa keluar. Kami terkepung. Bima, tangkap ini. Saya melemparkan hard drive berisi data itu pada Bima. Kau harus keluar dari sini. Ini satu-satunya harapan kita. Bima mengerti maksud saya dan cepat-cepat mencari sudut tersembunyi. Saat saya dan lansia itu dikepung oleh para pengawal, saya tahu satu-satunya tujuan saya adalah mengulur waktu. Wati, saya menatap lurus ke matanya. Suamimu, Agus, sebentar lagi akan bebas bersyarat, kan? Apa dia tahu kau melakukan hal mengerikan ini di luar? Ucapan saya sepertinya mengenai titik lemahnya. Wajahnya menegang. Apa yang kau tahu? Semua yang kulakukan adalah agar dia bisa cepat keluar. Dengan cara mencelakai orang tak bersalah. Saat saya mengulur waktu, Bima berhasil menemukan sebuah lubang ventilasi. Dia memberi isyarat pada saya dan cepat-cepat memanjat ke atas. Wati melihatnya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Kekacauan terjadi. Saya dan lansia itu memanfaatkan kesempatan untuk lari ke arah lain. Tepat saat itu, pintu laboratorium didobrak, dan Inspektur Dewi bersama pasukan polisi menyerbu masuk. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Wati dan anak buahnya dilumpuhkan. Tapi salah satu dari mereka dengan membabi buta mengeluarkan pistol dan menembak membabi buta. Satu peluru melesat ke arah saya. Awas. Lansia itu mendorong saya. Peluru itu bersarang tepat di dadanya. Beliau jatuh bersimbah darah. Saya membeku. Semuanya terjadi begitu cepat. Polisi berhasil melumpuhkan penjahat itu. Saya segera berlari ke arah lansia itu. Dia menatap saya. Bibirnya bergetar mencoba mengatakan sesuatu. Lalu perlahan matanya terpejam. Bima berhasil lolos dengan selamat dan menyerahkan semua bukti ke polisi. Wati dan seluruh jaringan kejahatan perusahaan Anugerah berhasil diberantas. Para korban yang disekap berhasil diselamatkan. Tapi di dalam hati saya, tidak ada sedikit pun rasa kemenangan. Saya duduk di samping jenazah dingin lansia yang bahkan tidak saya ketahui namanya, yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Keadilan telah ditegakkan. Tapi harganya terlalu mahal. Kematian Ratih, Ibu Anissa, Profesor Surya, dan sekarang lansia ini, nyawa-nyawa tak berdosa telah melayang.